Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Abdul Hadi dari jurusan Ilmu Hukum kelas B yang akan mempresentasikan materi selama pertengahan semester genap ini, yang mana presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar hukum Indonesia. Baik, kita langsung saja ke materi yang akan dibahas. Yang pertama ada dari bab 2. Kita langsung loncat ke bab 2, yaitu hukum dalam arti hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Yang pertama ada materi masyarakat dan hukum. Manusia adalah zoon politikon, yang artinya pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama makhluknya. Nah, singkatnya manusia adalah makhluk yang suka berkumpul. Itu menurut pendapat Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi Aristoteles menjabarkan bahwa manusia itu memang sudah menjadi kodratnya adalah untuk berkumpul dan bergaul gitu. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan membutuhkan manusia lain sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan selanjutnya adalah definisi hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat. Dan yang kedua adalah hukum adalah gejala sosial karena tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn, yaitu hukum terdapat di seluruh dunia. Di mana ada suatu masyarakat, disitulah ada hukum. Ketika ada suatu masyarakat, ada komunitas, ada suatu perkumpulan manusia, maka di situ ada hukum yang berlaku, atau aturan yang berlaku, atau norma kaidah yang berlaku. Karena sudah pastinya ketika masyarakat ada suatu masyarakat, berarti kan terdiri dari lebih dari satu orang, lebih dari satu objek, maka di situ pasti secara langsung akan terbentuk peraturan yang berlaku di daerah situ. Kemudian seorang antropolog Romawi Cicero mengatakan ubi societas ibi ius, yang mana di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum ada sejak masyarakat ada. Ini pendapat Romawi Cicero, sama seperti pendapat Van Apeldoorn. Intinya hukum ada karena di situ ada masyarakat gitu. Berarti masyarakat terlebih dahulu baru ada hukum, kalau menurut pendapat dari kedua tokoh ini. Nah, adapun sebab-sebab masyarakat mentaati hukum, yang pertama ada karena dia merasakan bahwasanya hukum itu penting, dan yang kedua karena ada sanksi dalam hukum yang tujuannya supaya mendapat ketentraman. Nah, jadi ada dua alasan mengapa masyarakat mentaati hukum. Yang pertama ya karena memang masyarakat menyadari bahwa hukum itu penting dilaksanakan, karena kalau tidak ada hukum maka suatu perkumpulan tidak akan teratur. Setiap individu akan memilih mementingkan egonya masing-masing tanpa mempedulikan haknya orang lain. Dan yang kedua, memang dalam hukum memang terdapat sanksi yang apabila melanggar akan mendapatkan sanksi, dan masyarakat menghindari itu gitu. Dan tujuannya sanksi berlaku karena untuk adanya ketentraman yang didapatkan di dalam masyarakat itu. Next, terdapat istilah-istilah bagi pengantar hukum Indonesia. Ada 4. Yang pertama, pengantar tata hukum Indonesia. Yang kedua, pengantar tata hukum di Indonesia. Yang ketiga, pengantar hukum positif. Yang keempat, pengantar sistem hukum. Adapun fungsi utama PHI, pengantar hukum Indonesia, yaitu yang pertama adalah sebagai mata kuliah dasar, MKDH, dasar hukum ya. Artinya bukan mata kuliah spesialisasi atau jurusan. Jadi PHI ini memang mata kuliah dasar yang umum gitu. Jadi bukan mata kuliah spesialisasi atau jurusan. Jadi ini pasti didapat bagi yang menempuh prodi hukum.
Dan yang kedua adalah memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. Mengenalkan beberapa konsep teori hukum yang digunakan untuk pengaplikasiannya. Kemudian sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum Indonesia. Jadi mengajarkan seluk-beluk hukum Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Mengapa disebut hukum positif? Karena hukum yang sedang berlaku. Disebut hukum positif karena hukum tersebut berlaku di suatu negara. Karena ketika hukum tersebut sudah tidak berlaku, maka tidak bisa dikatakan hukum positif. Nah, bagi yang akan mempelajari atau berkecimpungan di dalam hukum Indonesia, maka sudah pasti dia harus mempelajari dasarnya, yaitu dasar dari hukum Indonesia adalah ya ini, pengantar hukum Indonesia. Next, tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia, yaitu menurut Samijo, jadi mempelajari hukum, jadi tujuan mempelajari PHI menurut Samijo adalah untuk mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi PHI ini mempelajari semua hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun perbedaan dari PIH dan PHI. PIH itu adalah pengantar ilmu hukum, sedangkan PHI adalah pengantar hukum Indonesia. Lantas apa perbedaannya? Perbedaannya terdapat dalam istilah. Dalam istilah pun sudah berbeda. Untuk istilah yang pertama, yaitu istilah PIH adalah inleiding tot de rug wetenschap, yang berarti pengantar guna mempelajari dasar-dasar ajaran hukum yang berlaku secara universal. PIH ini pengantar ilmu hukum yang memang isi dari ajaran hukum-hukum yang berlaku secara global, secara universal, secara menyeluruh, bukan yang berlaku di dalam suatu tempat, melainkan pengertian hukum secara umum, macam-macam hukum yang digunakan di berbagai belahan penjuru dunia. Dan yang untuk istilah PHI, istilah PHI adalah Inleiding tot het Positieve Recht van Indonesia, yang berarti pengantar yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Nah, sedangkan PHI sendiri adalah pengantar yang mempelajari hukum positif, berarti hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Apa saja hukum-hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Mulai dari sejarah sampai perkembangannya yang digunakan dalam hukum Indonesia. Nah, meskipun ada perbedaan dari PIH dan PHI, namun keduanya memiliki persamaan. Yang pertama adalah merupakan mata kuliah dasar dan prasyarat bagi sebagian besar mata kuliah hukum. Nah, ada salah satunya dalam prodi ilmu hukum yang ada di UIN Sunan Gunung Jati. Bahkan mungkin prodi ilmu hukum di umumnya universitas pasti mendapatkan materi mata kuliah PIH dan PHI ini karena sebagai mata kuliah dasar prasyarat. Nah, namun ini bagi sebagian besar mata kuliah hukum. Nah, untuk ini tidak semua mata kuliah hukum mendapatkan atau menjadikan PIH dan PHI ini sebagai mata kuliah prasyarat gitu. Dan yang kedua, mata kuliah dengan objek yang sama, yaitu hukum. Meskipun dalam istilah sudah berbeda, namun objeknya sama. Objek yang dikaji dalam PIH dan PHI ini adalah hukum gitu. Kalau PIH hukum secara universal, sedangkan PHI ini hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya seperti itu saja. Yang ketiga, PIH menjadi dasar untuk PHI, yang memiliki artian bahwa PIH ini adalah syarat agar bisa mempelajari PHI. Nah, untuk mempelajari PHI ini harus mempelajari PIH terlebih dahulu. Karena apa? Karena dalam PIH ini dijelaskan hukum secara dasar, hukum secara umum. Sebelum kita memasuki hukum secara khusus, yang lebih khusus, maka kita perlu mempelajari yang umumnya terlebih dahulu.
Nah, jadi sebelum mempelajari PHI ini terlebih dahulu harus mempelajari PIH guna menunjang pembelajaran yang akan didapatkan di dalam mata kuliah dasar pengantar hukum Indonesia atau PHI. Terdapat konsep survei udara dalam PHI. Jadi PHI ini diibaratkan seperti TMII, Taman Mini Indonesia Indah, yang memperkenalkan pulau-pulau dalam bentuk luarnya saja. Jadi di dalam TMII itu memang ada pulau-pulau mini yang ya digunakan untuk memperkenalkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, namun hanya dari bentuk luarnya saja. Nah, PHI ini menyajikan suatu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhannya. Nah, PHI ini meringkas semua teori hukum yang ada dalam hukum Indonesia, hukum yang berlaku dalam Indonesia. Nah, atas dasar itulah dengan mempelajari PHI kita mendapatkan suatu penglihatan umum yang lengkap. Selanjutnya bab 3, yaitu sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia diawali dengan masa VOC, yaitu di tahun 1602 sampai 1799. VOC sendiri singkatan dari Van Indische Company, adalah Komisi Dagang dari Belanda, dipimpin oleh seorang gubernur jenderal saat itu yang bernama Peter Booth, dengan wewenang membuat aturan yang diberlakukan untuk kepentingan VOC. Setiap ada peraturan yang berlaku, itu akan diumumkan melalui plakat. Salah satunya adalah pada tahun 1642, plakat disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Kemudian ada masa Besluiten Regering, atau biasa disebut disingkat dengan BR. BR yaitu kekuasaan tertinggi pada saat itu dipegang oleh seorang raja. Pada tahun 1839, Belanda menginginkan kodifikasi atau pembukuan hukum perdata yang diberlakukan bagi orang-orang Belanda sesuai dengan keadaan daerah Hindia Belanda atau Indonesia, nama Indonesia pada saat itu. Politik hukum yang dijalankan pemerintah Belanda di Hindia Belanda tercantum dalam pasal 11 AB. AB atau singkatan dari Algemene Bepalingen van Wetgeving, yang isinya adalah membuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan perkara. Jadi dalam pasal tersebut sudah dipisahkan. Untuk khusus golongan Eropa itu menggunakan hukum perdata Eropa, sedangkan bagi golongan selain Eropa itu menggunakan hukum perdata adat untuk di dalam menyelesaikan perkaranya. Ketentuan yang mengatur pembedaan golongan lebih lanjut tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 10 AB. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya ada 4. Yang pertama ada golongan Eropa, yang kedua adalah golongan bumi putra atau pribumi, yang ketiga adalah yang disetarakan Eropa, dan yang keempat adalah yang disetarakan dengan pribumi atau bumi putra. Nah, lanjut. Pada masa Besluiten Regering atau BR, peraturan yang dihasilkan adalah yang pertama adalah AB, Algemene Bepalingen van Wetgeving, yang kedua ada BW. Yang pertama itu adalah berisikan ketentuan tentang perundang-undangan. Yang kedua ada BW, Burgerlijk Wetboek, itu adalah KUH Perdata. Yang ketiga ada WVK, Wetboek van Koophandel, itu adalah KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat ada Reglement of Rechterlijke Organisatie, itu atau disingkat dengan RO, itu adalah peraturan mengenai organisasi, undang-undang mengenai organisasi. Yang kelima ada Reglement of Rechtsverdening atau disingkat dengan RV, itu mengenai peraturan tentang hukum acara perdata. Selanjutnya adalah masa Regering Reglement atau disingkat dengan RR. Pada masa itu terjadi perubahan konstitusi karena pada saat itu terjadi pertentangan antara parlemen dan raja. Namun pertentangan tersebut dimenangkan oleh parlemen dan membuat konstitusi berubah pada saat itu. Adapun peraturan dasar mengenai pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan jajahan di Indonesia dan terbentuk undang-undang, waktu itu dinamakan Regering Reglement. Jadi itu adalah
sebuah undang. Jadi Regering Reglement ini atau RR ini adalah undang-undang pada masa pemerintahan di zaman jajahan di Indonesia terdahulu. RR sendiri diundangkan pada tanggal 2 Januari 1854 mulai berlakunya tahun 1855 yang terdiri dari 130 pasal dalam 3 bab yang mengatur tata pemerintahan Hindia Belanda. Adapun peraturan yang dihasilkan di masa RR yaitu pertama, kekuasaan diantaranya monarki, konstitusional dan parlementer. Yang kedua, penggolongan penduduk terbagi menjadi 3, yaitu Eropa, Timur Asing dan Bumi Putra. Bumi Putra itu adalah Indonesia. Yang ketiga adalah peraturan pada masa RR sebagai berikut. Yang pertama, KUHP untuk golongan Eropa. Yang kedua, Aglemene Politi Staffreglement sebagai tambahan KUHP untuk golongan Eropa. Selanjutnya KUHP bagi orang bukan Eropa dan Politis Staffreglement bagi yang bukan Eropa. Terus Wetboek van Staffreglement berlaku bagi semua. Yang terakhir, golongan penduduk mulai berlaku hingga sejak 1 Januari 1918. Di masa RR ini sudah penduduk menjadi 3 golongan pada saat itu yang menduduki Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Dan selanjutnya ada masa Indische Staatsregeling. Yang ini pada masa ini dibentuklah sebuah Volksraad atau DPR ya, yang mana bangsa Indonesia diberi hak konstitusional untuk membuat undang-undang. Itu pada pertama kalinya. Tata pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan terhadap Grondwet yang semulanya itu RR menjadi Indische Staatsregeling IS pada tanggal 1 Januari 1926. Jadi undang-undangnya itu dinamakan IS pada saat itu. Adanya pasal 131 ayat 2 IS mengatur asas korkondasi, yaitu asas keselarasan atau kesamaan berlakunya sistem hukum di Indonesia atau asas yang mengikuti hukum yang berlaku di negara Belanda. Apa yang diterapkan di negara Belanda atau di Eropa itu diterapkan pula di Indonesia. Berdasarkan pasal 163 IS, penduduk Hindia Belanda atau penduduk Indonesia pada saat itu terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada Eropa, yang kedua Bumi Putra, dan yang ketiga golongan Asia Timur. Masih sama dengan pada masa RR. Tata urutan perundang-undangan pada saat zaman IS yaitu yang pertama ada Grondwet atau konstitusi, itu dari kerajaan Belanda. Yang kedua ada Wet atau undang-undang yang dikeluarkan oleh raja dan parlemen. Yang ketiga ada Koninklijke Besluit, itu firman raja yang dibuat oleh raja. Yang keempat ada Ordonantie yang dibuat oleh gubernur jenderal bersama dengan Dewan Hindia atau yang disebut dengan Raad van Indi, dan DPR Hindia Belanda atau Volksraad. Yang kelima ada Regering Verordening, yaitu peraturan pemerintah dibuat oleh gubernur jenderal bersama Dewan Hindia. Adapun peraturan pokok pada zaman Hindia Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama ada AB, itu tadi Algemene Bepalingen van Wetgeving, itu berisikan ketentuan tentang peraturan perundangan di Indonesia. Yang kedua ada RR Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Yang ketiga IS Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Adapun pada saat masa penjajahan Jepang, peraturan pokok yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Itu disebutkan dalam aturan peralihan. Jadi pada saat zaman penjajahan Jepang, kembali lagi peraturannya pada saat masa zaman penjajahan Belanda. Selama itu peraturannya tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dan yang terakhir ada masa Indonesia Merdeka. Masa Indonesia Merdeka ini dimulai pada tanggal 17 sampai 18 1945, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua ada aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga IS masih berlaku. Jadi IS yaitu Undang-Undang Dasar pada Hindia Belanda masih berlaku. Yang keempat ada Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kelima ada UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang keenam ada UUD 1945 yang bagian kedua melalui dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Adapun politik hukum nasional pada saat zaman Indonesia merdeka
Yaitu pengertian politik hukum sendiri yaitu merupakan polisi atau kebijakan negara di bidang hukum yang sedang dan akan berlaku dalam suatu negara. Nah, politik hukum negara dengan adanya politik hukum negara dapat menentukan jenis, macam, bentuk, materi dan sumber hukum yang berlaku dalam suatu negara. Pengertian politik hukum nasional menurut Hartono Hadi Suprapto yaitu kebijakan, dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah polisi dari penguasa negara Republik Indonesia. Nah, pernyataan ini sama seperti dengan pendapat Teguh Muhammad Radi SH yang berbunyi, adapun politik hukum di sini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arahan kemana hukum hendak dikembangkan. Nah, politik hukum suatu negara itu dicantumkan dalam UUD 1945 yang dilaksanakan melalui dua cara. Yang pertama ada bentuk hukum. Bentuk hukum sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua ada corak hukum, terdiri dari unifikasi, dualistis dan pluralistis. Adapun contoh dari corak hukum yaitu pasal 102 UUD 1945 mengenai pasal kodifikasi. Negara Indonesia menghendaki dikodifikasikannya lapangan hukum seperti KHU, Perdata dan lain-lain. Selanjutnya contohnya adalah ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 mengenai GBHN garis besar haluan negara. Dan yang ketiga adalah mengenai politik hukum nasional yang dapat dibaca dalam yang pertama pasal 102 UUD 1950, yang kedua ada UUD 1945 dan yang ketiga adalah TAP MPR nomor 4/MPR/1973 mengenai GBHN. Baik, selanjutnya bab 4 sumber hukum positif. Yang pertama adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari ketetapan MPRS nomor 20/PRS/1966 tentang memorandum DPR GR Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Nah, adapun bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR, biasa disingkat dengan TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat dengan Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah keputusan presiden. Yang keenam peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, peraturan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Dan adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. TAP MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Terdapat teori Stunbau atau teori Hans Kelsen. Jadi teori Stunbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma hukum yang paling rendah itu harus berpegangan pada norma hukum yang paling tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi dalam kurung sini konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar, yaitu atau disebut Grundnorm. Nah, Stefan teori merupakan pola umum hukum positif satu negara. Jadi bagi suatu negara itu menerapkan teori Stefan teori, ya, teori Stefan. Karenanya para ahli Anglo-Saxon maupun Eropa kontinen itu menganggap teori ini sebagai suatu penemuan yang jenius. Dalam gambar bisa diperlihatkan yang dari piramidanya ini, yang tertinggi itu adalah KD, kaidah dasar. Yang kaidah dasar ini adalah Pancasila. Terdapat dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar,
ke bawahnya ada undang-undang, ke bawahnya lagi ada pemerintah, peraturan, dan yang paling akhir ada ketetapan. Oke, bab selanjutnya adalah bab 5, yaitu pengenalan hukum perdata. Definisi hukum perdata. Jadi hukum perdata itu memiliki dua pengertian. Pertama ada pengertian secara material atau biasa disebut dengan hukum perdata saja. Ada juga pengertian hukum perdata formal atau yang lazimnya disebut dengan hukum acara perdata. Nah, hukum perdata di Indonesia itu didasarkan pada hukum perdata di Belanda. Nah, kitab undang-undang hukum perdata atau disingkat dengan KUHPER yang berlaku di Indonesia itu ya tidak lain adalah terjemahan dari Burgerlich Wetboek atau disingkat dengan BW. Nah, menurut Profesor R. Sebekti SH, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Adapun kesimpulan dari pengertian hukum perdata yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Nah, ruang lingkup hukum perdata itu ada dua. Yang pertama dalam arti luas. Dalam arti luas ini menyangkut dengan apa yang ada di dalam BW atau Burgerlich Wetboek yaitu hukum perdata, dan WVK atau Wetboek van Koophandel atau hukum dagang. Karena dalam perdagangan itu sendiri pastinya akan terlibat persoalan perdata. Jadi kalau dalam artian luas itu menyangkut perdatanya sendiri dan ada WVK-nya, ada hukum dagangnya. Dan yang kedua ada hukum perdata dalam artian sempit, yaitu pembahasannya hanya terfokus pada apa yang diatur dalam Burgerlich Wetboek. Dasar hukum berlakunya hukum perdata ada dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 yang berbunyi, kami Presiden Republik Indonesia untuk ketertiban masyarakat bersandar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 2 yang berhubungan dengan pasal 4 menetapkan aturan sebagai berikut. Aturannya yaitu dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penjelasannya, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 disebutkan bahwa diadakannya peraturan pemerintah tersebut untuk menegaskan berlakunya pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan bunyi dari pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 diteruskan berlakunya di Indonesia. Nah, berdasarkan aturan tersebut, akhirnya hukum perdata yang yang bekas peninggalan Belanda itu masih tetap digunakan di Indonesia. Karena hukum perdata sendiri di awal sudah dijelaskan berdasarkan pada hukum perdata yang ada di Indonesia ini, KUHPER itu berdasarkan pada hukum perdata Belanda atau BW. Bahkan KUHPER yang sekarang itu hanya terjemahan dari BW itu sendiri. Nah, dengan adanya aturan-aturan peralihan tersebut, maka segala peraturan hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda terdahulu ya seperti IS, Indische Staatsregeling atau BW dan OVK dan sebagainya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak menentang Undang-Undang 1945. Memang ada yang menentang, ya ada. Salah satunya menentang adalah pasal 163 dan 131 IS mengenai penggolongan penduduk di Indonesia. Itu sudah tidak berlaku lagi karena yang pertama memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Atas dasar pasal 26 ini sehingga pasal 163 dan 131 IS itu sudah tidak digunakan lagi. Sejarah hukum perdata di Indonesia yaitu perkembangan perdata di Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa lainnya. Dalam arti ya memang perkembangan hukum perdata di Indonesia ini ya amat dipengaruhi oleh perkembangan di negara-negara lain, termasuk yang mempunyai hubungan langsung dengan Indonesia. Nah,
Nah, Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda ya. Karena Indonesia bekas jajahan Belanda, sehingga kebijakan-kebijakannya pun kebanyakan bahkan hampir seluruhnya itu mengikuti kebijakan Belanda. Nah, menurut Kansil, tahun 1848 ini menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Karena di tahun tersebut, hukum privat atau hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dikodifikasikan, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Nah, dalam pembuatan kodifikasinya itu dipertahankan juga asas korespondensi, yang resikonya hampir semua kodifikasi tahun 1848 di Indonesia merupakan tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838. Namun diadakan beberapa kecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan kaum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa. Selanjutnya, sistematika KUHP. Yang pertama ada sistematika secara formil, itu berisikan yang pertama ada Personenrecht atau hukum orang, yang kedua ada Familierecht atau hukum keluarga, yang ketiga ada Vermögenrecht atau hukum harta kekayaan, yang keempat ada Erfrecht atau hukum waris. Sedangkan sistematika secara formil itu ada yang pertama ada 4 buku. Yang pertama ada buku 1 mengenai orang atau van personen, yang kedua yang selanjutnya ada buku kedua mengenai benda atau van zaken, yang ketiga ada buku ketiga tentang perikatan atau van verbentenissen. Yang terakhir ada buku 4 mengenai bukti dan daluarsa, disebut sebagai Van Buys and Van Verjaring. Buku 4 ini merupakan hukum acara perdata atau hukum perdata formal yang dibuat dalam HIR atau RIB. Nah, asas hukum perdata yang pertama adalah melindungi HAM, hak asasi manusia, sesuai dengan pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. KUHS adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Yang kedua, setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili, terdapat dalam pasal 5 KUHS. Yang ketiga, perlindungan kepada orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan pasal 133 KUHS. Orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya adalah orang yang belum dewasa, yang kedua adalah orang yang diletakkan di bawah pengampuan, yang ketiga adalah wanita yang bersuami. Yang terakhir ada asas monogami, pasal 27 KUH Perdata. Selanjutnya bab 6 mengenai pengenalan hukum adat. Definisi hukum adat itu sangat sulit ya untuk diartikan, karena berasal dari terjemahan perkataan adat recht yang dicetus oleh Snow Hulgronie. Nah, menurut Terhar, keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsioris, hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Itu menurut Terhar dari definisi hukum adat. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putra dan timur asing yang mempunyai pemaksa atau sanksi dan tidak mendefinisikan. Menurut Profesor Supomo, hukum adat adalah sinonim dengan hukum tak tertulis atau hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif, atau istilahnya adalah unstatutory law. Bentuk hukum adat sendiri ada 2. Yang pertama tertulis. Kalau tertulis ini berarti masyarakat atau orang di tempat tersebut sudah mengenal tulisan, seperti peranatan yang ada di daerah Suapraja dan Subak yang ada di Bali. Contohnya adalah ada piagam-piagam raja, ada Angger Aru Biru di tahun 1782 dan lain-lain. Sedangkan yang tidak tertulis berarti hukum itu atau peraturan itu tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf. Nah, diketahuinya dengan keputusan pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Contoh dari hukum tidak tertulis ini adalah Maro, terus ada kawin lari, ada harta gono gini. Nah, sifat hukum adat ada 5. Yang pertama ada magis religius, yaitu
alam pikiran masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh alam gaib. Yang kedua ada komunal atau kemasyarakatan. Yang ketiga ada konkret. Konkret itu terang atau nyata, jelas hukumnya, dapat masyarakat bisa mematuhinya. Yang keempat ada participle kosmis, yaitu terdapat ikatan yang kuat satu sama lain di antara mereka sehingga mereka bisa mentaati hukum yang ada di dalam masyarakat tersebut, yang ada di dalam daerahnya. Yang kelima ada tunai kontan. Dalam hukum adat ini ada teori receptio in complexu menurut Van Vollenhoven yang berisikan bahwa hukum adat dapat dipelajari sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Jadi hukum adat ini memang tidak dibentuk oleh badan legislatif, namun muncul dan berdiri sendiri di dalam dalam masyarakat itu sendiri, dalam masyarakat yang menganutnya. Nah, pendapat Van Vollenhoven terhadap sumbangan pelajaran hukum adat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan kesalahpahaman seolah-olah hukum adat identik dengan hukum Islam. Karena menurut pendapat Van den Berg, dia menyatakan bahwasanya hukum adat itu timbul dari agama gitu. Nah, oleh Van Vollenhoven dibantah teori tersebut. Bukan, karena hukum adat itu tidak identik dengan hukum yang berada di dalam agama. Salah satunya adalah Islam, tidak seperti itu. Yang selanjutnya adalah membela hukum adat terhadap usaha-usaha penguasa untuk mendesak orang menghilangkan hukum adat. Jadi adanya Van Vollenhoven yang menggagas teori yang ikut mensumbangkan pelajaran hukum adat adalah jadi membela hukum adat ini dari dihilangkannya oleh penguasa gitu. Dan yang terakhir adalah membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam lingkungan hukum adat. Perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Ada perbedaannya. Kalau misalnya hukum adat itu berawal dari tradisi nenek moyang bangsa Indonesia yang turun temurun. Sedangkan hukum kebiasaan itu berasal dari hukum asing yang diapresiasikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia. Jadi adopsi dari tempat atau kebiasaan daerah selain Indonesia. Namun karena sering dilakukan sehingga diapresiasi diterapkan ke dalam hukum Indonesia gitu. Nah, dasar berlakunya hukum adat ada 5. Yang pertama ada pasal 11 AB Algemene, ada yang sudah disebutkan. Yang selanjutnya pasal 75 ayat 3 kalau redaksi lama disebutnya RR 1851 Junto pasal 3 IS ayat 2 sub B. Selanjutnya pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat ada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok hakim. Nah, dalam hukum adat ini ada persekutuan masyarakat hukum adat. Persekutuan masyarakat hukum adat itu adalah kesatuan manusia yang teratur menetap di suatu daerah tertentu yang bersifat kekal, mempunyai aturan-aturan hukum dan penguasa sendiri, serta kekayaan baik material maupun imaterial. Dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada berdasarkan pertalian darah atau dikenal 3 macam pertalian keturunan. Yang pertama ada menurut garis laki-laki atau kebapaan, disebut juga dengan patrinial. Yang kedua ada pertalian keturunan garis perempuan atau keibuan, disebut dengan matrinial. Atau yang ketiga adalah pertalian menurut garis ibu bapak, disebut dengan parental bilateral. Nah, yang kedua berdasarkan teritorial atau wilayah atau kedaerahan atau tempat tinggal. Terdapat terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada masyarakat hukum desa, ini berada di perkampungan. Nah, ada masyarakat hukum wilayah, ini berada di daerah. Atau masyarakat hukum serikat desa, ini perserikatan desa. Perserikatan desa seperti contohnya teritorial Jawa dan Madura, Bali ya, itu kan masih satu teritorial. Itu Sumatera Selatan,
Marga, daerah Marga dan Aceh, daerah Gampong. Selanjutnya bab 7 mengenai pengenalan hukum dagang. Definisi hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Nah, hukum dagang ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Nah, menurut R. Sukardono yang mengemukakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW, Burgerlich Wetboek. Ada dalam sistematis formal, ya, sistematis. Jadi hukum perdata dalam sistematis formal ada dalam buku 3-nya. Selanjutnya ada sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang sendiri dimulai pada tahun 1807 di Perancis. Mulai dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada. Jadi yaitu yang bernama Code de Commerce yang tersusun dari Ordonnance du Commerce yang disusun pada tahun 1673 dan Ordonnance de la Marine pada tahun 1838. Pada saat itu juga Belanda menghendaki hukum dagang sendiri. Ya, jadi Belanda juga tidak mau kalah, yaitu membuat KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda, pada tahun 1819 yang direncanakan dalam KUDH ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan dan kitab 1. KUHD Belanda ini berdasarkan asas korrespondensi KUHD Belanda 1938. Jadi menjadi contoh bagi pembuatan. Nah, jadi kan KUHD Belanda ini berdasarkan asas korrespondensi KUHD Belanda pada tahun 1838. Nah, itu menjadi contoh bagi pembuatan KUDH atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia pada tahun 1848. Nah, pada saat di akhir abad ke-19, Profesor Mol Rengraaf itu merancang Undang-Undang Kepailitan sebagai buku ketiga di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Netherlands, menjadi undang-undang yang tersendiri. Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab, yaitu mengenai dagang pada umumnya dan tentang hak-hak kewajiban yang tertib dari pelayaran. Sistematika hukum dagang. Kitab-kitab undang-undang hukum dagang adalah yang pertama, kitab pertama berjudul tentang dagang umumnya. Tadi yang sudah dijelaskan, yang ada di Indonesia itu ada 2. Yang pertama ada mengenai dagang pada umumnya, dan yang kedua adalah mengenai hak-hak dan kewajiban. Dimusikan ada bab 1 mengenai tentang perdagangan dan tentang perbuatan dagang. Yang kedua ada bab 2 tentang pemegangan buku, bab 3 tentang beberapa jenis perseroan, bab 4 tentang bursa dagang, maklar dan kasir. Bab 5 ada tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat. Bab 6 ada tentang surat wesel dan surat order. Bab 7 mengenai cek tentang promes dan kwitansi kepada pembawa atau aan tonder. Bab 8 tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal pailitan. Bab 9 ada mengenai asuransi dan pertanggungjawaban semuanya. Bab 10 tentang tentang pertanggungan, maksudnya asuransi terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang dipenuhi, dan pertanggung jiwa. Nah, kitab kedua ini berjudul mengenai hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Berisikan 13 bab. Yang bab pertama ada tentang kapal-kapal laut dan muatannya. Bab 2 mengenai pengusahaan kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan. Bab 3 mengenai nahkoda dan anak kapal dan penumpang. Bab 4 mengenai perjanjian kerja laut. Bab 5A mengenai pengangkutan barang. Bab 6B mengenai pengangkutan orang. Bab 6 mengenai penubrukan. Bab 7 mengenai pecahnya kapal, pendamparan dan diketemukannya barang laut. Bab 8 ini dihapuskan ya. Di bab 8 ini yang berjudul tentang persetujuan utang dengan prem dengan nahkoda atau penguasa pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya, yang meliputi pasal 569 sampai 519 itu telah dicabut. Di bab 9
tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut pembudakan. Bab 10 pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat. Bab 11 mengenai kerugian laut atau every. Yang 12 bab 12 mengenai berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut. Bab 13 mengenai kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat. Terdapat hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Nah, hubungan ini sangat erat. KUHD dan KUH Per ini sangat erat. Karena sebenarnya memang kesemula itu kedua hukum tersebut dalam satu kodifikasi, dalam satu buku. Namun keduanya dipisah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri. Hukum dagang mulai berkembang sehingga memerlukan kodifikasi tersendiri. Nah, hukum perdata merupakan hukum umum atau disebut dengan lex generalis, dan hukum dagang merupakan hukum khusus disebut dengan lex specialis atau istilahnya adalah lex specialis. Nah, dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis. Jadi hubungan antara hukum dagang dan KUH Perdata dan KUHD dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu adalah lex specialis derogat lex generalis, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Umum di sini kan KUH Perdata, sedangkan yang khusus adalah KUH dagang, sehingga yang digunakan terlebih dahulu untuk masalah perdagangan adalah yang KUHD-nya. Nah, KUH Perdata juga dapat digunakan dalam hal yang diatur dalam KUHD sepanjang KUHD atau kitab undang-undang hukum dagangnya itu tidak mengaturnya secara khusus. Nah, kapan berlakunya hukum dagang? Menurut pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Berdasarkan pasal itu, maka hukum dagang berlaku di Indonesia. Dan di Belanda sendiri, WVK atau Wetboek van Koophandel, yaitu undang-undang mengenai hukum dagang itu sudah mengalami perubahan. Namun di Indonesia sendiri, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagangnya, belum mengalami perubahan yang komprehensif, sebagai suatu kodifikasi hukum. Tapi bukan berarti ya sejak Indonesia merdeka itu KUHD tidak mengalami perkembangan. Ya tetap ada pengembangan aturannya, namun perubahan pengaturannya itu terjadi secara tidak tersistematisasi gitu dalam kodifikasi KUHD. Jadi tidak terlihat perkembangannya, namun tetap berkembang sebenarnya. Nah, ada sumber-sumber hukum dagang Indonesia, ada dua. Yang pertama ada hukum tertulis yang dikodifikasikan seperti KUHD atau WVK. KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau WVK, Wetboek van Koophandel. Yang kedua ada KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau BW, Burgerlijk Wetboek. Dan yang kedua ini adalah hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Bab terakhir yaitu bab 8 mengenai pengenalan hukum Islam. Nah, hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Nah, hukum Islam itu adalah hukum yang bersifat universal ya, karena hukum Islam itu merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Lihat dari aspek perumusan dasar yang dilakukan BPUPKI, hukum Islam sendiri sudah ada sebenarnya, yaitu dilihat dari pemimpin dari golongan Islam yang sudah berupaya memulihkan dan mendudukan hukum Islam dalam negara Indonesia merdeka. Salah satunya adalah ketika pembuatan Pancasila yang menjadikan sila nomor 1 itu adalah ketuhanan dengan ketuhanan dengan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Nah, beberapa hukum Islam yang dijadikan undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Yang keempat ada Pasal 29 Undang-Undang 1945 pancaran norma hukum yang memunculkan KHI. Jadi sebagai acuan. Jadi pasal 29 ini untuk terciptanya atau terkodifikasikannya KHI, yaitu kitab kodifikasi hukum Islam.
KHI. Kompilasi ya, mohon maaf, kompilasi hukum Islam. Keberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 UUD 1945. Dan materi selanjutnya adalah Al-Ahkam dan Al-Ahkam Al-Khamsah. Jadi pengertian Al-Ahkam Al-Khamsah yaitu ketentuan yang menuntun para mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum, baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Nah, jadi Al-Ahkam Al-Khamsah ini termasuk hukum taklifi ya, yang berisi tuntunan untuk para mukallaf. Nah, terdapat beberapa hukum dalam Al-Ahkam Al-Khamsah, yaitu ada 5. Yang pertama wajib, kedua sunnah, yang ketiga haram, 4 makruh, yang kelima mubah atau halal atau jais. Pengertiannya itu yang pertama wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan ancaman berupa dosa. Wajib sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada wajib aini. Wajib aini ini merupakan kewajiban bagi tiap-tiap mukallaf, berarti tiap-tiap individu yang sudah terbebani beban hukum. Contohnya adalah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh masing-masing mukallaf. Yang kedua yaitu wajib kifayah, merupakan kewajiban yang bersifat kelompok, seperti sholat jenazah, karena tidak semua mukallaf wajib melaksanakannya. Namun apabila tidak ada yang mengerjakan, maka itu akan menjadi dosa. Yang B selanjutnya adalah sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa adanya celaan atau ancaman bagi yang meninggalkan. Singkatnya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Sunnah sendiri terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah sunnah muakkadah, yaitu yang selalu dikerjakan oleh Nabi, namun bukan fardu, bukan kewajiban. Nabi hanya selalu mengerjakannya saja. Seperti contohnya adalah sholat witir, karena jika sengaja meninggalkan witir berarti menyalahi sunnah Nabi. Dalam hadisnya diterangkan, barang siapa yang membenci witir atau yang sengaja meninggalkan sholat witir, karena kan kalau penjelasan lebih lengkap itu dikarenakan dia tidak senang akan witir atau tidak senang akan sunnahku Nabi, maka dia bukan termasuk golonganku Nabi. Yang kedua ada sunnah ghairu muakkad, yaitu pernah dilakukan Nabi, namun Nabi tidak melazimkan atau tidak membiasakan dirinya untuk mengerjakannya. Seperti contohnya adalah sedekah pada orang miskin. C yaitu haram. Haram atau haram merupakan sesuatu yang dikerjakan mendapatkan ancaman berupa dosa, dan bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram ini kebalikan dari kewajiban. Dikerjakan dapat dosa, namun ditinggalkan dapat pahala. Haram sendiri kebagi dalam 2 bagian, yaitu haram zati, yaitu sesuatu yang sengaja Allah larang karena dapat merusak dahuriyat yang 5. Nah, contoh dari haram zati adalah membunuh, karena membunuh ini adalah langsung mengenai jiwa seseorang, maka disebut hukumnya adalah haram karena jiwa sendiri termasuk dahuriyat yang 5. Yang kedua adalah haram ghairu zati, yaitu haram yang larangannya bukan karena zatnya, artinya tidak langsung mengenai dahuriyat yang 5. Contohnya seperti melihat aurat perempuan yang akan menjerumuskan pada zina. Selanjutnya adalah makruh. Makruh ini artinya sesuatu yang dijauhi atau tidak disenangi. Contohnya adalah main kartu dengan tujuan bukan untuk judi. Kan pada dasarnya main kartu itu sebenarnya untuk judi, karena kartu itu adalah salah satu permainan judi ya. Namun apabila dimainkan tapi dengan tidak niat untuk judi, tapi dilakukannya sampai meninggalkan ibadah, ya maka hukumnya haram. Meskipun bukan niatnya karena judi tapi sampai meninggalkan ibadah, maka hukumnya haram. Yang kelima terakhir yaitu adalah mubah. Jadi dibuat agar dapat memilih dikerjakan atau ditinggalkan. Yang keempat ya ini. Yang keempat adalah mubah, yaitu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada mubah yang mengikuti perintah, seperti contoh makan dan kawin. Nah, itu tidak boleh ditinggalkan semuanya karena merupakan kebutuhan pokok. Kita meninggalkan makan ya tidak boleh karena bisa menyebabkan kematian. Atau kita tidak kawin ya tidak boleh juga, karena apa? Karena kita nanti bisa memutus keturunan.
maka keduanya harus dikerjakan. Yang kedua adalah mubah. Mubah yang mengikuti untuk ditinggalkan. Nah, contohnya seperti bermain. Nah, bila dikerjakan sepanjang waktu maka hukumnya menjadi haram. Sama seperti tadi, makruh. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kekeliruannya, saya sendiri minta maaf yang sebesar-besarnya. Adapun mengenai PPT tadi, apabila ada komentarnya atau ada masukan, ada sanggahan, silakan bisa menghubungi alamat yang tertera dalam PowerPoint. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.